Alhamdulillah ikhwan sekalian, pada kesempatan yang baik ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar, masih pada bab yang ke-10, yaitu Al-Babul Ashiru, bab yang ke-10. Fil haidi, kita masih menjelaskan hukum-hukum seputar haid, wan nifas, dan hukum-hukum seputar nifas, wa fihi masaila, dan permasalahan-permasalahannya. Di mana pertemuan sebelumnya ikhwan sekalian kita sudah jelaskan al-haidu lughatan, pengertian haid secara bahasa merupakan as-sailanu, sesuatu yang mengalir atau sesuatu yang tumpah, wa syar'an, dan definisinya secara istilah syar'i adalah merupakan damut tabi'ati wa jibillati, darah kebiasaan dari seorang wanita, yakhruju min qa'ri rahimi, yang keluar dari dasar rahim seorang wanita, fi awqatin ma'lumat, pada waktu-waktu yang dimaklumi, hala sihatil mar'ati, dalam kondisi seorang wanita sehatnya, min ghairi sababin wiladi, bukan disebabkan karena melahirkan. Kemudian wan nifas, adapun darah nifas itu didefinisikan sebagai damu yakhruju minal mar'ati indal wiladah, darah yang keluar dari seorang wanita, minal mar'ati indal wiladah, ketika dia ini yang menyertai proses persalinan seorang wanita. Sekarang ikhwan sekalian, al-masalatul ula, permasalahan yang pertama, inilah yang kita akan bahas. Setidaknya ada 3 permasalahan insyaallah yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah bidayatu waqtil haidi wan nihayah. Al-masalatul ula bidayatu waqtil haidi wan nihayah. Permasalahan yang pertama, permulaan waktu haid bagi seorang wanita, wan nihayatuhu, dan akhir masa haid bagi seorang wanita. Yang dimaksud di sini ikhwan sekalian bahwasanya di usia berapakah seorang wanita itu dia baru mengalami masa haidnya, dan di usia berapa perhentian dari masa haidnya. Maksudnya kalau dia sudah mencapai usia tersebut, kalau ada darah yang keluar darinya itu sudah tidak dianggap sebagai darah haid. Maka di sini ikhwan sekalian, al-muallif rahimahullah mengatakan la haidha qabla tamami tis'a sinina, tidak ada haid bagi seorang wanita qabla, sebelum dia tamam, mencapai usia sempurna, tis'a sinina, yaitu 9 tahun. Atau la haidha qabla tamami tis'a sinina, tidak ada haid bagi seorang wanita sebelum dia mencapai usia sempurna 9 tahun. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Li'annahu, disebabkan, lam yasbutu fil wujudi limra'atin haidun qabla dhalik. Li'annahu, disebabkan, lam yasbutu, belum pernah terjadi, fil wujudi limra'atin, ada dari seorang wanita mengalami haidun, yaitu terjadinya darah haid, qabla dhalik, sebelum dia mencapai usia 9 tahun tersebut. Waqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, iza balagatil jariyatu tis'a sinina fahiya imra'atun. Iza balagat, apabila seorang wanita itu dia telah mencapai al-jariyatu, seorang wanita, tis'a sinina, usianya sudah memasuki usia sempurna 9 tahun, fahiya imra'atun, maka barulah dia dikategorikan sebagai seorang wanita, statusnya dia sudah sebagai seorang wanita. Maka ikhwan sekalian, berdasarkan apa yang disampaikan di sini, berdasarkan pendapat ini, bahwa sehingga kalau didapati ada darah yang keluar dari seorang wanita kurang dari usia 9 tahun, maka itu bukanlah darah haid, tapi bisa dikategorikan sebagai damul fasad, darah yang rusak. Namun ikhwan sekalian, ada pendapat yang kedua. Pendapat ini dinukil dari Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kemudian Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, begitupun Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Mereka mengatakan bahwasanya tidak ada batasan minimal dan maksimalnya waktu masa haid bagi seorang wanita. Walaupun meski dia baru berusia kurang dari 9 tahun, misalnya dia baru berusia 8 tahun, terus sudah keluar darah dari seorang wanita dan ciri-cirinya sama dengan darah haid,
maka dia sudah dikategorikan sebagai seorang wanita yang telah mengalami masa haid. Tidak ada batasan dalam masalah ini. Jadi terjadi dua pendapat dalam masalah ini, kawan sekalian. Kemudian selanjutnya al-muallif mengatakan wala haida ba'da khamsina sanatan, dan tidak ada haid bagi seorang perempuan ba'da khamsina sanatan setelah dia berusia 50 tahun. Fil ghalibi berdasarkan kebiasaan kebanyakan para wanita, ala sahihi berdasarkan pendapat yang sahih. Maka ini kawan sekalian dikatakan di sini tadi batas minimalnya 9 tahun dan batas maksimalnya adalah 50 tahun. Wala haidha ba'da khamsina sanatan fil ghalibi ala sahihi. Tidak ada haid bagi seorang perempuan setelah dia mencapai usia 50 tahun. Fil ghalibi berdasarkan kebiasaan kebanyakan para wanita, ala sahihi berdasarkan pendapat yang sahih yang kuat. Wa qad ruwiya Aisyah radhiyallahu anha, sungguh telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwasanya beliau berkata, iza balagatil imra'atun, apabila seorang wanita itu dia telah mencapai khamsina sanatan, usia 50 tahun, kharajat min haddil haidi, maka wanita tersebut telah keluar dari batasan waktu haidnya. Maka ikhwan sekalian, berdasarkan pendapat ini, sehingga kalau masih didapati darah dari seorang wanita keluar setelah dia berusia 50 tahun, maka itu bukan dihukumi sebagai darah haid, tapi dia adalah damul fasad, yaitu darah yang rusak. Sehingga dalam kondisi seperti ini, ikhwan sekalian, wanita tersebut dia tetap wajib menjalankan sholatnya, ya, wajib menjalankan sholatnya dan wajib menjalankan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa dan yang semisalnya. Adapun pendapat yang kedua, ikhwan sekalian, dinukil dari Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwasanya batas maksimalnya itu adalah 70 tahun, ya, 70 tahun. Bukan 50 tahun tapi 70 tahun. Ini dinukil dari pendapat Imam Malik, ya, mengatakan demikian. Sehingga kalau dia setelah usia 70 tahun didapati masih ada darah yang keluar, maka dia dikategorikan bukan lagi seorang wanita yang mengalami masa haid. Kemudian ikhwan sekalian, pendapat yang ketiga, ya, dinukil dari Imam Ibnu Taimiyah yang tadi kita sudah sebutkan, Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, begitupun Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kemudian pendapat dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasanya tidak ada batasan minimal dan maksimal. Kalau masih didapati darah itu, selama masih didapati darah keluar dari seorang wanita, kemudian ciri-ciri darah yang keluar itu dia sama dengan darah haid. Kemudian yang ketiga, bahwa darah yang keluar itu dia secara rutin, ya, sesuai dengan kebiasaan dia. Misalnya kebiasaan dia sebelumnya adalah 7 hari dalam sebulan, kemudian 6 hari dalam sebulan, ya. Kalau masih sesuai dengan kondisi rutin dia yang seperti dialami, seperti bulan-bulan yang datangnya dia masa haidnya, maka dia masih tetap dikategorikan wanita tersebut mengalami darah haid meskipun usianya sudah lebih dari 70 tahun. Ini 3 pendapat ikhwan sekalian. Adapun pendapat yang dikatakan di sini dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, wala haida ba'da khamsina sanatan fil ghalibi ala sahihi, bahwa tidak ada haid bagi seorang wanita setelah dia mencapai usia 50 tahun, maka ini pendapat yang dinukil dari Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Namun hal ini adalah tentunya menjadi perselisihan di tengah-tengah para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Namun pendapat yang lebih kuat adalah merupakan pendapat yang ketiga, bahwa tidak ada batasan minimal dan maksimal. Selama darah itu adalah merupakan darah haid, maka dia tetap dikategorikan wanita yang mengalami masa haid. Maka kalau dia dapati demikian, maka tentu dia akan, orang wanita ini dia diperintahkan untuk menghentikan sholatnya sampai dia kembali suci. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwan sekalian, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua adalah aqallu muddatil haidi wa aqsariha. Aqallu, batasan yang sedikit, al-haidu bagi seorang wanita haid, wa aqsariha, dan batasan terbanyaknya.
Maksudnya ikhwan sekalian di sini batasan berapa hari batasan terlama seorang wanita itu dia mengalami masa haid, batasan terlama dan batasan yang sedikitnya itu berapa hari ya. Nah, berbeda keadaannya antara wanita satu dengan yang lainnya. Ada seorang wanita mengalami masa haid 6 hari dalam sebulan, ada yang mengalami masa haid 7 hari dalam sebulan, dan ada yang kurang bahkan lebih dari itu, karena berbeda keadaan wanita satu dengan yang lainnya. Maka di sini al-muallif kemudian mengatakan as-sahih, berdasarkan pendapat yang sahih, annahu la hadda li aqallihi wa la li aksarihi. Tidak ada batasan waktu terlama seorang mengalami masa haid bagi wanita, wala li aksariha, begitupun batasan terbanyaknya tidak ada ya. Wa inna ma yurji'u fihi ila al-'adati wal uruf. Tapi semua ini dikembalikan kepada kebiasaan wanita tersebut. Kalau ternyata dia kebiasaannya 7 hari dalam sebulan, maka itu yang dia jadikan patokan ya. Sehingga kalau sudah lebih dari 7 hari, maka itu dihukumi sebagai darah istihadah. Dia harus tidak boleh keluar dari kebiasaan yang dia alami setiap bulan. Sehingga misalnya kalau ada satu waktu tertentu dia mengalami masa haid misalnya lebih dari 7 hari, maka itu dihukumi sebagai darah istihadah. Maka dia harus mandi, dia statusnya kembali sebagai wanita suci, dia kembali mandi dan melakukan salatnya. Dia menjalankan ibadah-ibadah tertentu yang tentunya dipersyaratkan dia harus suci dari keadaan darah haid dan nifas ini. Begitu ikhwan sekalian. Jadi ini yang kita jelaskan ya, wa inna ma yurju fi ilal adati wal urufi, dikembalikan kepada adat dan kebiasaan dari wanita tersebut. Begitupun kalau dia 6 hari ya dia 6 hari berdasarkan apa yang menjadi kebiasaan dia. Kemudian al-mas'alatu salisa, permasalahan yang ketiga adalah ghalibul haid ya. Ghalibul haid, mayoritas kebanyakan para wanita itu mengalami masa haid itu berapa hari. Nah, kemudian di sini sekalian dijelaskan bahwa wa ghalibuhu, dan kebanyakan para wanita mengalami masa haid itu situn. Kebanyakannya ada yang mengalami 6 hari dalam sebulan, au saban, atau 7 hari dalam sebulan. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Hamnatu binti Jahshin, kepada Hamna binti Jahshin, tahaydi, ambillah perhitungan masa haidmu, fi ilmillah, dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sittata ayamin, yaitu sebanyak 6 hari dalam sebulan, au sab'atan, atau 7 hari dalam sebulan. Summa tasali, kemudian kamu mandi, wasalli, dan kamu salat, arba'ati wa ishrina yauman, yaitu selama 24 hari dalam sebulan itu, au salasa wa ishrina yauman, atau 23 hari dalam sebulan itu. Maksudnya ini menggunakan perhitungan 30 hari ya. Jadi dijelaskan kalau dia lebih daripada 7 hari atau 6 hari dari keluar dari kebiasaan dia, maka dia di sini dikatakan wajib mandi dan dia wajib melaksanakan sholat, karena dia kembali dihukumi sebagai wanita yang suci. Maka kalau ada darah yang keluar setelah itu, maka dihukumi sebagai darah istihadah. Insyaallah nanti ada penjelasannya setelah di permasalahan-permasalahan selanjutnya dijelaskan pada kitab Al-Fiqhul Muyassar ini. Kama yahidun nisa, sebagaimana haidnya para wanita. Wa yathurunna limiqati haidihinna wa tuhurihinna, dan mereka menetapkan masa-masa suci mereka. Mereka menetapkan masa haid mereka. Misalnya di bulan tertentu dia mulainya tanggal berapa ya, atau kebiasaannya dia mulai di hari keberapa, maka dia hitung. Wa tuhurihinna, maka dia sucinya itu sampai berapa hari, maka ditetapkan. Nah, setelah diambil itu sesuai dengan kebiasaan dia, maka itulah yang menjadi rutinitas dia dalam sebulan. Adapun kalau dalam setiap bulannya, sehingga kalau keluar dari itu tadi kita sudah katakan itu dihukumi sebagai darah istihadah. Wallahu ta'ala bisawab. Ikhwan sekalian, ini yang dapat kita jelaskan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.